Baik, Dunsana Info Sumbar, saat ini Febri sedang berada di Rumahan Gria Permata 2, Tabiang, Bandagadang, Kota Padang, dan kondisi di belakang Febri saat ini adalah rumah yang belakangan banyak di media sosial terlihat karena ketika pintu rumah ini dibuka itu sudah langsung aliran sungai yang awalnya sebenarnya itu bukan aliran sungai, karena aliran sungai yang sesungguhnya sebenarnya adalah di seberang sana, tapi karena banjir yang terjadi mulai dari tanggal 27 November 2025 lalu, aliran sungai itu berubah dan diperparah pada banjir tanggal 2 Januari kemarin, sehingga aliran sungainya berpindah ke arah belakang rumah B13, dan ini rumah terakhir yang kondisinya seperti ini karena di sampingnya itu sudah tidak ada lagi rumah. Kita bisa lihat di sini rumah sudah hanyut, yang awalnya ini adalah rumah, dan di sana mungkin bisa dilihat juga di sana. Ini adalah rumah dan lokasi pengibaran bendera putih yang belakangan dikibarkan oleh warga Tabiang Bandagadang karena menyimbolkan perasaan pasrah dan putus asa terhadap kondisi bencana yang terjadi di pemukiman ini. Banjir yang susulan itu terjadi pada tanggal 2 Januari, namun bantuan eskavator dan alat berat itu baru muncul dan baru mulai bekerja hari ini. Saya meliput tanggal 5 Januari 2026, dan memang kondisinya sudah ada alat berat namun belum maksimal karena aliran sungai ini sangat dekat sekali dengan perumahan ini, yang mana kapan saja bisa terjadi banjir susulan lagi jika hujan deras, dan warga di sini sama sekali tidak merasa aman untuk tinggal di sini. Bahkan di depan saya rumah-rumah di sini sudah dikosongkan. Warga berusaha menyelamatkan harta benda dan apapun yang bisa mereka selamatkan karena sudah tidak ada lagi rasa aman untuk tinggal di sini. Dan akibat dari bencana ini, mulai dari tanggal 27 November dan kemudian tanggal 2 Januari, sudah 11 rumah yang hanyut dan 3 rumah rusak berat. Dan sebenarnya pada tanggal 27 November lalu itu yang hanyut hanya 6 atau 7 rumah, tapi diperparah dengan kondisi bencana tanggal 2 Januari kemarin sehingga total menjadi 11 rumah yang hanyut. Dan itu disayangkan sekali oleh warga sekitar. Kenapa? Karena ada waktu kurang lebih 1 bulan lamanya untuk pemerintah barangkali bisa mengeruk dan menormalisasi sungai ini, ataupun mungkin membuat semacam penghalang untuk mengembalikan kembali aliran sungai kepada asalnya. Namun tindakan itu terkesan lambat sehingga menambah rumah yang hanyut dan rusak sehingga totalnya menjadi 11 rumah. Dan di sini kita juga lihat di aliran ini, di sini ada masjid. Kalau Dunsana kita berjalan di masjid ini, sebelum tanggal 2 ini masih ada masjidnya, itu masih punya pekarangan, masih ada jalan beton, ini masih terhubung nyampe ke sana. Tapi setelah 2 Januari kondisinya sudah hilang, tidak bisa jalan lagi, hanya lewat sini. Dan masjid itulah yang menjadi posko bantuan dan posko bencana di daerah sini. Kemudian juga tempat warga untuk masak, karena juga menjadi dapur darurat bagi warga di sini. Asalnya jarak antara aliran sungai dengan pemukiman warga di sini kurang lebih sekitar 50 sampai 70 meter, dan sekarang hanya berjarak 1 meter. Bisa diceritakan nggak seperti apa kondisi pada saat banjir pertama dulu? Banjir pertama ya, Kak? Ya. Pada saat banjir pertama itu memang dari hari sebelumnya kita juga sudah was-was, Kak, karena sudah dapat informasi di Batu Busuk dan segala macamnya kan sudah kejadian gitu kan. Akhirnya pada saat pagi itu memang betul-betul kejadian air meluap. Cuman yang kejadian pagi itu sebenarnya belum dampaknya tidak separah yang seperti kita lihat ini. Dampak yang lebih parahnya itu terjadi ketika yang malam, Kak. Bisa dikatakan kejadian yang malam itu debitnya sekitar 3 kali dari kejadian yang pagi. Sekitar 6 rumah hanyut, kemudian 3 rumah atau 4 rumah rusak berat, tidak layak huni lagi. Nah, seperti yang kita lihat di sini mungkin kan sudah tinggal bagian depannya saja, dapurnya sudah tidak ada. Jadi untuk bencana yang pertama kurang lebih gambarnya seperti itu, Kak. Dan untuk debitnya itu harusnya memang deras, bahkan sampai di RT depan, di komplek depan, itu sebenarnya jaraknya masih ada sekitar 50-an meter lagi dari sungai, Kak. Tapi di depan itu
alirannya setiap gang komplek itu digambarkan itu sudah bisa menjadi seperti aliran sungai. Setiap Saking gang komplek derasnya, saking ya? derasnya. Saya termasuk yang terakhir keluar di depan bersama 3 orang bapak-bapak hari itu. Saking derasnya air itu kami sudah nggak sanggup lewat di jalan itu. Lewat di jalan karena arusnya sudah kuat. Jadi akhirnya kami bertiga memanjat teras-teras rumah tetangga Kak untuk keluar. Nah, karena di teras rumah kan mungkin airnya memang tergenang, tapi arusnya tidak kuat. Kalau di jalan itu arusnya sangat kuat sekali. Mungkin lebih dari ini Kak. Lebih dari ini lebih pada dari ini saat itu kencangnya ya? ya pada saat itu, dan itu sudah sedang pinggang. Iya. Sudah sedang pinggang Kak. Berarti dulu pada saat banjir pertama Bang, ini berarti masih ada Masih ada Kak, rumah? masih ada. Yang hanyut itu awalnya banyak yang di belakang itu Kak. Ini kan Oh, di gang ini. belakang. Di sebelah itu ada gang lagi Kak. Oh, Nah, oke. ada gang lagi. Nah, yang banyak yang hanyut itu rumah yang di gang situ Kak. Oh. Rumah di gang situ. Rumah yang di sini itu sekitar 2 rumah sudah rusak berat, Rusak alias berat ya, rusak Pak? berat, hanya ruang tamu saja yang tinggal. Dapurnya itu sudah hilang, hanyut. sudah terbawa arus gitu Kak. Kemudian ditambah yang susulan ya, susulan tanggal 2 Januari. Iya. Nah, akhirnya sampailah separah ini. Sebelumnya rumah dengan aliran sungai itu apa Bang? Ada perkebunan warga Kak. Perkebunan. Berarti artinya yang dialirin sungai saat itu tuh yang sekarang ada pasir-pasir ini dulunya adalah Perkebunan, kebun. ya. Ini Bang, karena kemarin ramai dengan warga mengibarkan bendera putih. Ya. Kenapa Bang? Akhirnya warga memutuskan untuk mengibarkan bendera putih. Jadi bendera putih ini sebenarnya kalau betul-betul dilihat secara definisinya itu kan sebenarnya sudah sangat-sangat putus asa gitu ya. Nah, jadi kami di sini bisa dikatakan sudah sangat lelah, sangat menyerah, dan kami pun bingung gitu. Bingung kepada siapa kami harus ngadu gitu kan, kepada siapa kami menyampaikan keresahan kami ini. Kami sudah menyampaikan ke semuanya, dari pemerintah kota, provinsi, bahkan dari wakil menteri pun juga sudah datang ke sini. Kami sudah sampaikan satu aspirasi, kami minta didam. Cuman kami paham kalau dam ini memerlukan waktu yang lama ya, memerlukan kajian dan segala macamnya, pasti lama. Yang kami harapkan apa solusi sementara yang bisa menjamin kami di sini kira-kira selamat dan aman gitu, dan tidak merembes lagi alirannya ke tempat yang lain, karena sungai ini kan sudah sangat dangkal Kak. Ya. Semakin besar debitnya nanti semakin memakan yang di samping. Jadi kembali ke tentang bendera putih tadi, itu bisa dikatakan kami sudah bingung, kami sudah lelah, kami sudah menyerah, karena sebelumnya kami sudah bergotong royong, kami sudah membersihkan area ini. Kami berharap, kami menunggu-nunggu juga, kami percaya pemerintah memang akan merealisasikan dam itu. Kami menunggu-nunggu itu juga, tapi kami memang sangat butuh solusi sementara yang memang betul-betul bisa menjamin kami. Jadi bisa dikatakan kami memang sudah sangat lelah, dan kami harap dengan kami mengibarkan bendera putih itu bisa bisa menarik perhatian langsung dari pemerintah. Nah, di sana inilah kondisi di masjid. Semua warga yang terdampak, mereka beristirahat di sini, kemudian masak di sini, terus mengambil bantuan di sini karena bantuan juga diberikan di sini menjadi posko bantuan, dan kita lihat di sini juga banyak ketersediaan air bersih yang cukup buat warga. Dan kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan dan berbuat langsung terhadap pengendalian bencana ini yang lebih cepat lagi, bukan tidak mungkin masjid ini juga akan ikut hanyut. Dan kondisinya di sana, di sini kita bisa lihat warga juga berdatangan. Mungkin sebagian ada yang melihat kondisi rumah mereka yang rusak dan hanyut, mencoba menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Dan sebagian lagi juga warga mungkin yang hanya berempati, sekedar berempati untuk melihat kondisi bencana yang terjadi di kawasan Banda Gadang ini. Inilah aliran sungai yang baru karena sudah berpindah ke sini. Sebelumnya aliran sungai di Banda Gadang ini adalah di sana. Kalau ada di sana lihat itu pohon bambu dan eskavator. Nah, di seberangnya, dan aliran sungai itu harusnya lurus. Kalau sekarang dia berkelok seperti ini. Asalnya dari sana itu lurus ke ujung sana, dekat alat-alat bekerja tadi. Kula Pak, lah bingung sih sado Pak. Tidak bisa didiami dah. Belakangnya udah sungai. Dan pun warga pun cameh gitu, cameh dan takut. Apa lah berapa lama kok Pak? Dari 2008. 2008. Iya. Kula harap dolar apa untuk itu?
Pun iko ndak layak le Pak. Bara kakak yang anu Kalau risikonya selera iko 7 Pak. 7 7 9 ya. 9 kakak. Tambah 9 di sebelah. Yang ciko sisa 2. Itu pun alah walam Pak. Gua berat lah pokoknya kan. Lumpur. Pokoknya orang gua ndak mau tinggal siko le. Trauma gitu. Apa harapan warga sebenarnya? Kan ada juga opsi disuruh pindah gitu misalnya kan disuruh. Aduh, Dan warga siap. kalau Pak Wali kan pindah. Ya. Nah, sementara aktivitas anak-anak sekolah siko, orang tuanya kerja siko, dan tidak memungkinkan. Tapi kalau memang jelas apanya mungkin pindah gitu kan. Tapi harapan kami di siko, harapan kami, tapi pertanyaan aku di dam Pak. Ya, Dam. Di dam itulah jalan satunya untuk pencerahan bagi kami. Dan kami tidak was-was le. Iyalah. Ini kok kalau apabila tiba badai atau hujan Pak, kami camih boleh anak bini itu. Alah, apa tuh? Di trauma, Trauma. Rata-rata malam siko tinggalnya 20 sampai 25%. Oh, separuh lah. Lebih dari separuh. Ada janji anu enggak? Ngedam enggak? Oh, harapan kami kan itu waktu Itu responnya ketika disampaikan harapan. waktu wamen ke Siko, ada harapan itu suruh Pak Wali atau Gubernur untuk melaporkan surat ke pusat. Tadi Pak Wali kan insya Allah mungkin ada lah apanya untuk di dam, tapi untuk sementara mungkin dia batu beronjong Ya, sementara. atau untuk di dalaman di tengah. Seperti yang nampak gini Pak. Gini kan itu untuk pemulihan sementara. Jadi aliran ini akan di stop sementara Pak. Dia alien ko di stok sementara, jadi ko kariang, ko dimasukkan kariang pasir, tambah ko batu beronjong. Balai sungai lah kemari itu tuh, Pak. Alah, lado sih ko sungai. Oh, kini ko BWS. Badan Wilayah Sungai. Kerjasama sekarang sama BNPB Pak. BNPB. Jadi Itu Pak Wali alhamdulillah. juga sekarang lagi ngusulkan 50 unit PC 200 untuk seluruh aliran sungai Aliran sungai Petang Petang Pak. Beranji. Jadi harapannya memang ketika ada harapan dari Pak Wali untuk pusat menggeser 50 unit alat berat PC 200, ya, kita berharap pusat memperhatikan. Karena apa yang disampaikan Pak Wali tersebut tentu suara masyarakat yang memang mereka khawatir gitu. Jadi sebenarnya gitu. Bantuan-bantuan apa Pak? Yang Alhamdulillah kalau sembako alhamdulillah cukup bahkan lebih Pak, ya, alhamdulillah. Kalau untuk apa alhamdulillah sangat berterima kasih kami Komplek Geria Permata 2 itu. Atas bantuan sembako beliau, atas peduli beliau kan, baik yang swasta, baik yang instansi atau baik yang lain. Sudah berapa lama di sini? Kita menghuni rumah dari 2008. Waktu kejadian terakhir di awal tahun Pak sedang di mana Pak? Atau itu memang sudah kejadian seperti itu sebelumnya? Belum. Kalau yang untuk yang kejadian yang awal 2627 26 November pertama ya? kita masih ada di rumah. Dan sudah seperti ini? Belum. Oh, belum ya, Pak? Belum. Kalau yang untuk yang di awal itu mungkin yang hanyut, dibilang hanyut itu ada 3 atau 4 rumah yang ke ujung. Sebelah sananya lagi? Ya. Oh. Ini kenanya kapan? Yang periode yang kedua ini. Bapak sedang di mana waktu itu? Sore kita siang masih di sini. Oh, ya. Ya, masih mantau. Tapi maksudnya bukan hanya melihat rumah sudah dikosongkan, Ya. tapi kita melihat mantau tetap di sini. Rumah sudah dibersihkan semua, Pak. Antisipasi juga sebenarnya. Iya, karena melihat ini kan memang enggak kemungkinan untuk dihuni mungkin nggak bisa. Iya. Nah, jadi kita memang masih bolak-balik lah dari ini ke rumah untuk melihat kondisi rumah sambil bersih-bersih segala macam. Kejadian pas sore kita ya tetap mantau di sini, sama yang di ujung dari tempat agak ketinggian. Kita masih melihat waktu air itu mulai naik. Oh, di sini Pak? Ya. Sampai alirannya sampai ke luber ke jalan. Kalau Bapak direlokasi? Direlokasi kemungkinan kalau memang ada, karena kita kan yang tahap 2 baru yang kena di periode yang kedua. Kemungkinan karena kemarin belum mendapat tawaran. Kita pribadi belum mendapat tawaran atau ada himbauan untuk dari aparat mungkin ya kita sebut, apakah itu dari kelurahan, dari mana, belum ada yang mendatangi. Yang kena mungkin belum hanyut. Ya belum lanjut. Nah, mungkin yang sekarang pun mungkin kondisinya tadi Pak Wali juga sudah membau. Kalau yang kondisi seperti ini mungkin tidak bisa layak untuk dihuni, akan ditawarkan untuk hunian sementara. Iya. Dan itu kemungkinan kita akan melihat situasi dan kondisi memungkinkan untuk kita sekarang pindah, ya kita pindah. Berarti Bapak terbuka saja. Iya. Di siku rumah Ibu, Bu? Ada tapak. Yang ada semua tuh Sumbambo tuh. Ada semua Iya, kan? Ada iya. semua rumah Ambo tuh. Semua rumah.
yang pertama sampai ke semua tuh masih bisa tidak pengendalian pasca bencana. Hal itu akan terjadi. Contoh pengendalian adalah pengerukan endapan pasir. Dari awal setelah tanggal 27 itu sungai kan udah melebar, tapi sungai itu lah mengering. Artinya bisa dilakukan pengerukan pasir, pengerukan endapan supaya di pinggir-pinggir ini benteng awal supaya air tidak dekat ke masyarakat, gitu kan, tidak dekat ke komplek. Tapi yang terjadi air semakin dekat. Punya rumah di sini pernah ke banjir seperti ini sebelumnya belum pernah ya? Nggak pernah, ini pertama. Kalaupun misalnya daerah ini Steba, daerah mana banjir, kita banjir tapi banjirnya itu bentar surut gitu loh. Bentar aja, nggak yang lama-lama. Dan pun di daerah ini nggak banjir. Paling banjir tuh daerah depan. Di sini nggak ada. Kita jarang banjir, jarang banget. Harapan Bang terakhir untuk pemerintah yang mungkin menonton tayangan ini nantinya, apa yang ingin Abang sampaikan? Harapan kepada pemerintah, sebagaimana apa yang sudah disampaikan tadi siang oleh Bapak Fadli Amran langsung, komitmen kami tetap sama. Kami ingin sungai ini didam. Dan kami paham proses itu membutuhkan waktu yang tidak singkat, membutuhkan waktu yang mungkin setahun 2 tahun gitu. Kami akan maklumi itu jika itu memang benar-benar terrealisasi. Kami akan memang maklumi itu kalau nanti sudah ada kajiannya dan segala macamnya, tolong mungkin disampaikan ke masyarakat bahwa kajian terkait dam ini sudah dilaksanakan, sudah memasuki proses ini, proses itu, transparansi itulah yang paling perlu, Kak. Karena masyarakat ini, karena tidak adanya informasi itu jadi berpikiran liar. Nah, jadi kalau memang ada, insya Allah kami akan memaklumi waktu yang dibutuhkan tersebut karena proyeknya nasional nanti pastinya. Kemudian di saat masa kami menunggu itu, alhamdulillah tadi juga diberikan solusi sementara oleh Bapak Wali Kota. Insya Allah nanti akan dipasang batu bronjong. Cuman sekali lagi itu butuh waktu juga, sekitar beberapa bulan. Nah, tadi juga disampaikan lagi oleh Bapak Wali Kota, dalam waktu dekat sambil menunggu realisasi batu bronjong dan dam itu, relokasi sungai harus segera dilaksanakan. Dan alhamdulillah langsung diturunkan alat tadi, Kak. Dan kami harap alat yang ini memang betul-betul kerja sampai selesai. Nah, karena seperti sebelumnya yang kami kecewakan di situ 1 minggu, kemudian alatnya dibawa entah kemana, kami nggak tahu. Nah, akhirnya terjadi lagi banjir gitu. susulan. Nah, kita mungkin tidak bisa berandai-andai, mungkin mendahului Tuhan ya, Kak ya. Tidak bisa terlalu banyak berandai-andai, tapi jika memang seandainya kemarin itu memang segera ditangani sungai ini, mungkin di dalam lagi sungainya, bisa jadi kejadian tanggal 2 Januari kemarin tidak separah ini, bisa jadi, ada kemungkinan bisa jadi seperti itu, Kak. Karena sungai ini sudah sangat dangkal, Kak. Saya melihat tadi saat alat bekerja itu, cangkulnya itu dimasukkan, itu tidak dalam gitu. Harapan sebenarnya warga tidak marahnya sudah habis, tapi mungkin harapannya tolong diperhatikan. Ketika hidup di antara dengan maut, mungkin kita bisa merasakan lah ya. Pemerintah oke gitu, kita yakin itu karena pemerintah saya pikir ya memperhatikan gitu, tapi mungkin lebih ditambah, lebih diperkuat. Tanggapan cepatnya lagi. Tanggapannya cepat ya, seperti kata beliau-beliau ini dan harapan beliau-beliau. Kalau mau bilang Pak Presiden apa? Pak, tolong balikin kampung kami. Tolong dam batang sungai Kuranji ini. Ya, di sana masyarakat di Tabing Bandagandang membutuhkan solusi cepat dari pemerintah agar kawasan ini tidak kembali terjadi banjir seperti sebelumnya dan tidak menambah kerugian ataupun rumah yang hanyut di sekitar sini. Dan ini juga menjadi peringatan sekaligus pembelajaran bagi kita semua, tidak hanya warga, pemerintah, dan juga masyarakat di luar sana yang mungkin melihat tayangan ini, bahwasanya bencana memang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Dan inilah kondisinya, dan kita juga berharap kepada pemerintah untuk segera melakukan percepatan pengendalian bencana ini. Dari Balai Gadang, tim Info Sumbar melaporkan.